Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya dalam channel Usbob Menjawab. Dan seperti pekan-pekan yang lalu, saya menerima banyak pertanyaan lewat DM Instagram saya. Bagi yang mau ikut bertanya, boleh kirimkan pertanyaan langsung DM saya di Instagram di akun Usbob Official. Usbob Official. Maka ini pertanyaan dari Sukma, Jakarta. Usbob, bagaimana tips menghafal Al-Quran yang mudah? Kan Usbob ngajarin menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Wah, ini biasanya saya jawab ini di training-training kami, di training menghafal Al-Quran semudah tersenyum Kauni Quantum Memory, atau di training-training yang diadakan di Yayasan Askar Kauni. Tapi kita coba untuk hadirkan di vlog ini bagaimana tips menghafal Al-Quran. Ketahuilah bahwa menghafal Al-Quran adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bahwa Rasulullah SAW sampai wafat tidak bisa baca tulis, beliau umi. Dan kebanyakan para sahabat pun juga mereka kebanyakan tidak bisa baca dan tulis sekaligus ummi seperti Rasulullah. Datanya dari 120.000 para sahabat itu yang bisa baca tulis, kata sebuah riwayat hanya 7 orang saja. Dalam riwayat lain hanya 12. Riwayat lain mengatakan 24. Bahkan riwayat yang terbanyak adalah 60 orang. Sebutlah kita ambil 60 orang. 60 dibanding 120.000 maknanya nggak nyampe jauh di bawah 1%. Boleh jadi 0,0005%. Bayangin guys. Jadi bagaimana cara Rasulullah SAW belajar, menghafalkan, dan mempelajari Al-Quran bersama para sahabat? Jawabannya tiada lain adalah bahwa mereka jauh lebih mudah menghafal dibanding baca tulis. Karena kalau Anda tahu bagaimana mushaf pertama dituliskan adalah di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu baru menuliskan, baru mengumpulkan dari satu mushaf, dan itu baru 15 tahun setelah Rasulullah wafat. Maknanya saat wahyu itu turun, Rasul dan para sahabat kebanyakan menghafal, bukan membaca atau menulis. Hanya segelintir orang saja yang bisa baca dan tulis, dan kebanyakan mereka jauh lebih mudah hafal ketimbang membaca dan menulis. Nah, sekarang gimana caranya untuk bisa mudah hafal seperti Rasulullah SAW? Saya akan bagikan. Yang pertama adalah menghafalnya dengan hati, bukan dengan otak. Sebab kata orang tua dulu, kalau menghafal pakai otak, banyak hafal, banyak lupa. Sedikit menghafal, sedikit lupa. Tidak menghafal, enggak lupa. Itu maknanya adalah kalau kita mencoba menghafal pakai otak, maka itu pasti akan gampang sekali terlupakan. Tahu kenapa? Karena otak ini sifatnya adalah short term memory. Jadi bisa menyimpan memori dalam waktu yang amat singkat. Kita berupaya menghafalkannya, tapi kalau kita peras otak, makin diperas otaknya, maka makin cepat hilangnya. Lalu bagaimana teknik menghafal Al-Quran yang ajak, teknik menghafal Al-Quran yang lama? Tekniknya adalah dengan hati. Ini, with heart. Maka bukan Braveheart, tapi itu mah film. Nih, dengan hati, insya Allah akan permanen selama-lamanya. Dari mana Ustaz rumusnya? Rumusnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa saya sebelum pernah ketemu guys, bahwa ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah yang menyuruh ngafal Al-Quran pakai otak. Mungkin Anda sudah dapatkan, kalau saya belum. Boleh bagi kalau Anda temu dalilnya. Tapi kalau ngafal Al-Quran pakai hati, nah ini saya akan kasih tahu dalilnya. Dalam surat 25, surat Al-Furqan, ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru laula unzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka warathalnahu tartila. Wa qala alladhina kafaru, dan orang-orang yang kafir, orang-orang kafir berkata, laula unzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, kenapa tidak sekaligus saja Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad? Kenapa harus lama 23 tahun? Kenapa nggak bisa sekaligus saja? Maka ini jawaban Allah. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikian kami turunkan, memerlukan waktu tempo yang cukup lama, linusabbita bihi fuadaka, agar dia kokoh tertancap di hatimu Muhammad. Jadi Allah pengen Al-Quran itu di sini, bukan di sini. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan.
Saya ingin sampaikan apa maksud menghafal dengan hati. Maka nih lihat, menghafal dengan hati boleh jadi tidak perlu diulang-ulang, hanya cukup sekali. Tapi kalau hati menerima, maka ini akan permanen selama-lamanya. Contoh, ada sebuah kisah, seorang santri nyerah. Dia sudah nggak sanggup lagi menghafal Quran, nggak sanggup lagi menghafal sunnah-sunnah Rasulullah dalam hadis yang amat banyak. Sudah bertahun-tahun dia coba, tetap saja dia nggak bisa guys. Maka akhirnya kemudian dia ngeluh. Dia bilang kepada Pak Kiai sambil mengatakan, Pak Kiai, aku sudah tidak sanggup. Pak Kiai mengatakan, kenapa nak engkau tidak sanggup? Sudah bertahun-tahun Kiai, aku sulit sekali menghafal. Hafalan aku tidak nambah-nambah seperti para sahabat-sahabatku. Apalagi hadis yang semakin rumit untuk dihafalkan. Itu keputusanmu? Iya Kiai, jawabnya singkat. Maka Kiai mengatakan, baik, kalau engkau ingin pulang, maka sebelum kau boyong, mampirlah di rumahku. Maka dia bawa, santri itu membawa semua barang-barangnya seperti permintaan Kiai. Dia mampir ke rumah Pak Kiai. Lalu Pak Kiai kemudian menemuinya. Pak Kiai mengatakan, tunggu sebentar di sini. Pak Kiai masuk, tak lama dia keluar. Begitu keluar, Pak Kiai bawa banyak sekali surat bahwa di pesantren itu kebijakannya adalah jangan sampai santri gagal fokus menghafal karena banyak godaan, termasuk juga gangguannya adalah surat-surat meski dari keluarga sekalipun. Nih, surat-surat ini amanah, khawatir ada yang penting, coba dibaca. Maka kemudian sang santri mengambil surat terakhir dari keluarganya. Di hadapan Pak Kiai dia berdiri, dia baca. Tidak cukup lama dia baca, kemudian surat itu dimasukkan lagi ke dalam amplop. Pak Kiai bertanya, siapa yang tulis? Ibu Pak Kiai. Apa yang disampaikan? Santri itu kemudian menjelaskan bahwa ibu memberitahukan bahwa ibu baru menang arisan, dan ibu juga memberitahukan bahwa ayah baru beli ruko baru untuk usahanya, dan adikku yang paling kecil sudah lulus dari SMP dengan nilai yang memuaskan. Alhamdulillah, kata Pak Kiai. Berapa kali kamu baca surat itu? Sekali Pak Kiai. Kok kamu bisa langsung hafal? Kalimat itu menyadarkan langsung si santri. Maka guys, dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak bisa melakukan hal seperti itu untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ketahuilah, kata Pak Kiai, bahwa engkau membaca surat dari bundamu itu dengan hatimu, dengan kecintaan. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu juga surat cinta dari Allah Tuhanmu. Sunnah-sunnah dalam hadis-hadis Rasulullah itu juga surat cinta dari Muhammad Rasul dan kekasihmu. Bacalah Al-Quran, bacalah hadis dengan hati, dengan cinta. Insya Allah engkau juga langsung bisa menghafalkannya dengan hatimu. Nanti kan guys, jadi Al-Quran itu bukan hafalan, tapi Al-Quran itu adalah ini, kecintaan dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, tips untuk mudah hafal Quran adalah jangan terburu-buru. Maksudnya apa, Bob? Jangan terburu-buru. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika belajar Al-Qur'an. Dalam surah Al-Qiyamah surat 75 ayat 16, 17, 18 dan 19. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna 'alaina bayana. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kau gerakkan lisanmu Muhammad untuk terburu-buru menguasai Al-Quran. Tuh lihat, kalau belajar Al-Quran, Rasul saja dilarang untuk terburu-buru. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ngafal Quran nggak usah terlalu moyo. Bisa hafal dalam sebulan, bisa hafal dalam 6 bulan, bisa hafal dalam setahun. Yang penting ajak setiap hari ada tambahan meski 1 ayat dari hafalan kita. Nggak usah terburu-buru. Karena Rasulullah SAW bersama para sahabat kan kita sudah tahu, hampir 23 tahun mereka menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Maka guys, kalau sehari 1 ayat saja, maka dalam setahun 365 ayat. Dalam 10 tahun 3.650 ayat.
Dalam 20 tahun 7.300 ayat. Ketahuilah jumlah ayat Al-Quran tidak sebanyak itu, hanya 6.326 ayat. Maknanya kalau sehari satu ayat, maka engkau nikmati, engkau cintai, engkau amalkan, insya Allah itu pun masih jauh lebih cepat dibanding Rasul dan para sahabat, karena hanya memerlukan 18 tahun. Nikmati setiap hari satu ayat, satu ayat, satu ayat, dan jangan terburu-buru. Yang ketiga, luangkan waktu khusus dalam menghafal Al-Quran. Maknanya apa? Seperti kita makan aja ada waktu khususnya. Makan pagi jam berapa? Makan siang jam berapa? Makan malam jam berapa? Maka bersama Al-Quran juga harusnya punya waktu khusus. Berapa lama Ustaz yang diperlukan? Kalau Anda punya 1 jam sehari. Kalau Anda nggak punya 1 jam, setengah jam lah. Kalau nggak punya juga 1/4 jam, 15 menit. Kalau tidak punya juga 5 menit. Saya minta kepada Anda 5 menit. Luangkan waktu khusus. Maknanya kalau Anda duduk mencintai Al-Quran, kemudian Anda luangkan waktu khusus 5 menit, terserah Anda apakah menjelang tidur, apakah saat waktu bangun tidur, apakah ba'da subuh, apakah ba'da maghrib, atau Anda pulang dari pekerjaan, atau belajar dari kampus, atau dari manapun juga, sempatkan 5 menit, luangkan waktu khusus 5 menit. Lebih dari itu, insya Allah lebih baik lagi. Maknanya apa? Bikin komitmen. Sehari meski cuma 1 ayat, meski hanya dengan 5 menit, insya Allah kalau Anda berkomitmen, insya Allah nanti akan Allah mudahkan. Kalau kedisiplinan, kalau istiqomah, nanti Allah akan bukakan jalan, dan Anda akan Allah rasakan kenikmatan dalam menghafal Al-Quran. Maka sempetin ya, siapa yang menyempatkan waktu yang bersama Al-Quran, nanti Al-Quran akan menyempatkannya memberi syafaat di hari kiamat, di dalam kubur, menuntunnya langsung masuk ke surga yang tertinggi sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah 3 tuh, menghafal dengan hati dan cinta. Yang kedua, jangan terburu-buru. Yang ketiga, luangkan waktu khusus. Yang keempat, tersenyum, nyantai bro, woles, jangan jutek, jangan kesel, baperan. Kalau ngafal Quran, tersenyum. Kenapa? Ini firman Allah dalam surah 20, surah Toha, ayat-ayat awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, tidak kami turunkan Al-Qur'an kepadamu agar engkau menjadi sedih, agar engkau jadi jutek, agar engkau jadi bad mood. Enggak, Al-Qur'an membuatmu happy, bahagia. Maka berbahagia bersama Al-Quran. Aneh kalau ada orang yang menghafal Al-Quran malah tambah stres. Aneh kalau ada orang menghafal Al-Quran bawaannya selalu kagak bisa senyum. Maka Al-Quran membuat Anda akan selalu bahagia. Santai bro, kita insya Allah tersenyum, bahagia, akan membuat kita insya Allah senantiasa mudah menghafal Quran. Yang kelima guys, percayalah bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Yakin, strong belief. Jadi kamu harus percaya bahwa ngapal Quran itu mudah. 4 kali saya bilang mudah. Bukan saya yang bilang Allah. Anda akan dapati janji Allah ini menghafal Quran itu mudah dalam surah Al-Qamar, surat 54, di 4 ayat berbeda tapi redaksinya sama. Di ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Adakah orang yang mau menghafalnya? Lihat, janji Allah ini Allah ulang 4 kali guys. 4 kali ini maknanya adalah kalau Allah bilang Al-Quran itu mudah untuk dihafal, lalu alasan apa lagi bagi kita untuk tidak mau menghafal Al-Quran? Maka punya keyakinan, mulai sekarang baca basmalah, niatkan, banyak doa sama Allah, dan makin akrab dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Anda akan merasakan kenikmatan menghafal Al-Quran. Tuh 5 teknik mudah menghafal Quran. Pertanyaan dari Sukma, dari Halim.
Dan ini mudah-mudahan bermanfaat buat Sukma, juga bermanfaat buat semua yang nonton channel ini, dan juga bermanfaat buat semua umat Muhammad SAW yang punya cita-cita untuk hafal Quran. Yuk sama-sama share nih video ini, bagikan, jangan lupa subscribe, kemudian kita bangun nih sama-sama channel ini. Like, komen yang baik-baik saja, insya Allah akan bermanfaat. Dan kalau kalian pengen kirimkan pertanyaan, boleh langsung DM ke Instagram saya di Usbob Official di bawah ini. Silakan kirim, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Sukma dan semua yang punya cita-cita pengen menghafal Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Sampai ketemu lagi guys, yuk sama-sama ikuti terus setiap pekannya Usbob menjawab di channel Usbob Vlog. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.